Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Lala Nabila dalam mata pelajaran IPA Biologi. Kali ini kita akan membahas suatu materi yang akan Bu Lala tampilkan dalam video berikut ini. Kalian simak baik-baik ya, dan jangan sampai di-skip. Hai anak-anak, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu, yaitu masih pada klasifikasi makhluk hidup. Namun saat ini kita lebih fokus ke dasar-dasar dari klasifikasi makhluk hidup itu sendiri. Sebelum Bu Lala lanjut ke materi ini, Bu Lala mau tanya nih, kira-kira kalian masih inget nggak kemarin bahas apa aja? Ya anak-anak, jadi kemarin itu kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Coba apa aja ciri-cirinya? Kita bisa lihat dari ketiga gambar ini. Yang pertama itu ada gambar orang nyuruh bernafas, tetaplah bernafas. Jadi bernafas adalah ciri utama makhluk itu dikatakan hidup. Kemudian gambar yang bawah itu gambar dari telur, dari biji sampai berdaun, dari telur sampai jadi ayam dewasa. Dan manusia bisa berkembang biak menghasilkan keturunan. Itu adalah ciri dari tumbuh dan berkembang biak. Kemudian ada gambar dedek bayi lagi ngapain tuh? Iya, dedek bayinya lagi makan. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah memerlukan makan. Terus Bu, apalagi ya ciri-ciri makhluk hidup? Ada bergerak, kemudian peka terhadap rangsang, juga mengeluarkan zat sisa. Kalau kalian udah lupa-lupa inget nih sama ciri-ciri makhluk hidup, kalian bisa lihat video sebelum ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke apa itu pengklasifikasian makhluk hidup. Jadi klasifikasi itu sendiri adalah pengelompokan makhluk berdasarkan kesamaan dan ciri yang dimiliki. Jadi kita garis bawah ya, berdasarkan kesamaan. Oke, kemudian tujuannya apa sih Bu kita mempelajari ini? Kita mempelajari ini berguna untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Sekarang, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup itu ada 3, nak. Jadi yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Contohnya gimana sih, Bu? Coba kita lihat ada gambar warna kuning itu, isinya apa aja? Isinya ada zebra, harimau, badak, panda, singa, dan lain-lain. Di satu kotak gambar itu, kita akan melihat satu kesamaan ciri. Apa nak kira-kira? Ya, yang pertama kita lihat dia berkaki 4 ya. Ada 4 kaki, ada 4 tungkai. Oh, itu ada ular juga. Jadi, apa kira-kira? Mereka memiliki tulang belakang. Nah, jadi kalau ular itu masuk ke kelas reptil. Reptil itu termasuk vertebrata. Yang lainnya ada penguin masuk kelas Aves. Kemudian ada jerapah, singa. Itu masuk ke kelas mamalia. Oke, sekarang dasar yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan ciri bentuk tubuh, morfologi. Jadi morfologi itu adalah bentuk luar. Bentuk luar dari makhluk hidup. Contohnya, rambutnya sama-sama lurus, nah sama-sama keriting, seperti itu. Itu adalah ciri morfologi. Kemudian kalau anatomi itu adalah organ dalam tubuh. Jadi setiap makhluk hidup, apalagi setiap kelas itu memiliki organ tubuh yang berbeda. Misalnya, ada yang memiliki ruang jantung 4, ada juga yang memiliki ruang jantung hanya 3, seperti itu. Kemudian dasar yang ketiga adalah klasifikasi berdasarkan ukuran, tempat hidup, cara hidup, dan manfaatnya bagi lingkungan. Itu juga masuk pada dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup, nak. Oke, lanjut. Setelah kita mengetahui dasar-dasar dari klasifikasi makhluk hidup, kita perlu mempelajari urutan takson pada makhluk hidup.
Jadi yang pertama itu yang paling tinggi adalah kelas kingdom. Jadi di kingdom dulu. Kemudian ada phylum, kemudian bawahnya ada kelas, kemudian ada order atau ordo, kemudian ada family, genus, dan spesies. Jadi kalian bisa lihat ya gambarnya ini. Di kingdom hewannya sangat banyak ya. Ada anjing, ada serigala, ada singa, ada gajah, ikan, dan kupu-kupu. Kemudian kita masuk ke phylum. Nah, jadi semakin sedikit lagi. Phylum semakin sedikit lagi. Kemudian ke bawah, ke kelas. Jadi semakin sedikit. Ke order. Jadi semakin sedikit. Family, genus, dan akhirnya hanya sisa satu saja. Satu spesies. Seperti itu adalah anjing ya di situ. Oke, lanjut ya. Jadi kriteria klasifikasi itu berbeda pada tumbuhan dan hewan. Kalau pada tumbuhan bisa dilihat yang pertama pada alat reproduksinya, menggunakan spora atau bunga. Biasanya kalau bunga yang kita lihat itu menggunakan apa? Putik dan benang sari. Ada juga loh nak yang memakai spora. Kemudian yang nomor 2 berdasarkan habitusnya, termasuk perdu kah, semak, atau golongan pohon-pohonan. Kemudian yang ketiga berdasarkan bentuk dan ukuran daun, melengkung, menjari, sejajar, atau menyirip. Kemudian berdasarkan cara berkembang biak dengan seksual atau generatif, atau aseksual dengan vegetatif. Nah, sekarang kita menginjak ke kriteria klasifikasi hewan. Yang pertama dibedakan menjadi saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah itu nggak punya saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah tuh kayak apa, Bu? Jadi hewan tingkat rendah itu hewan tanpa tulang belakang, nak, biasanya. Contohnya adalah kelas porifera. Porifera itu seperti terumbu karang. Nah, seperti itu kan dia tidak punya saluran pencernaan makanan. Kemudian kalau hewan tingkat tinggi punya saluran pencernaan makanan itu seperti mamalia, aves, gitu ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan kerangka tubuh, skeleton, kerangka luar, exoskeleton, dan endoskeleton. Yang ketiga, berdasarkan anggota gerak, dengan kaki atau bukan kaki. Misalnya ada sayap atau sirip, seperti itu. Setelah kita mengetahui kriteria klasifikasi, kita mempelajari kunci determinasi. Ini untuk mengurutkan spesies. Oh, ternyata singa itu termasuk spesies ini loh, Bu. Nah, kok bisa tahu singa itu spesies ini? Kita mencarinya lewat kunci determinasi. Kalian bisa simak di video berikut ini ya.
dengan penjelasan di video tadi. Semoga kalian semua bisa menyimak dengan baik ya. Dan apabila ada pertanyaan atau kurang jelas, nah kalian bisa tanya langsung di kolom komentar. Nanti akan Bu Lala jawab ya. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.